Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kembali selamat datang di acara pelatihan Deep Learning yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Dan juga nanti akan sedikit ada sambutan-sambutan untuk memberikan semangat bagi kita agar nanti kedepannya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sularno, Bapak Pengawas, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu Ana Evianti SPSI MSI, yang kami hormati narasumber pelatihan Ibu Fani Dipa Pawakaningsi SPD MPD, yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, Bapak Julian dan Waskita SPSI MM, serta teman-teman guru peserta pelatihan yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agung Hermawan. Saya di sini sebagai pembawa acara untuk beberapa acara yang akan kita jalankan. Pelatihan ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi ilmu, diskusi, dan eksplorasi mengenai salah satu bidang yang sedang berkembang pesat dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu deep learning, dan tentunya pengaplikasiannya di bidang pendidikan. Tentunya kita semua sudah sering melihat beberapa perkembangan-perkembangan yang mungkin kita sering lihat di media sosial. Maka dari itu, dari isu-isu yang telah berkembang, alangkah baiknya kita manfaatkan bidang yang sedang kita geluti atau sedang kita kerjakan saat ini. Izinkan saya membacakan sebuah rangkaian acara yang akan kita jalani pada acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan Mars Rumah Pintar. Kemudian ada sambutan dari Ketua Yayasan, sambutan dari Kepala Sekolah, yang kemudian ada sambutan oleh pengawas sekolah, yaitu Bapak Sularno SPD SD. Mohon maaf Bapak tadi. Yang juga nanti Bapak pengawas ini akan membuka pelatihan pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan selanjutnya ada materi yang akan kita dengarkan dari Ibu narasumber, Ibu Fani Dipa Pawakaningsi SPD MPD, yang akan membawakan materi pengenalan pembelajaran mendalam di sekolah. Kemudian kita nanti ada coffee break ya teman-teman semua di jam 10.30. Selanjutnya ada penerapan PM di dalam kurikulum merdeka. Nanti ada isoma di jam 12 sampai jam 1. Kemudian dilanjutkan ada penyusunan modul ajar dengan bantuan AI. Kemudian sampai jam 3. Kurang lebih itu susunan acaranya. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Rumah Pintar. Kepada guru yang bertugas menjadi DJ, silakan dulu.
Selesai selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Yayasan kepada Ibu Ana Evianti SPSI MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa mengikuti nanti pelatihan kurikulum deep learning yang sudah kita angan-angankan lama ya teman-teman ya. Teman-teman semangat? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Sularno SPD selaku pengawas sekolah, kemudian Ibu Fani Dwipa Pawakaningsi SPD MPD yang sudah bersedia nih Ibu menjadi narasumber di Rumah Pintar. Ini guru-guru kami Bu, Bapak. Nanti mohon ya teman-teman, silakan diserap semua nih ilmu yang akan diberikan Bu Fani kepada teman-teman. Kemudian nanti kalau ada ada pertanyaan, kalau harapan saya sih tanya sebanyak-banyaknya, begitu ya. Dengan bertanya sebanyak-banyaknya, itu berarti teman-teman benar-benar mendapatkan transfer ilmu yang bermanfaat nanti dari Bu Fani. Karena beliaunya ini narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang di sela-sela kesibukannya bersedia menyempatkan waktu untuk mendampingi teman-teman di pagi hari ini. Jadi harapan saya dimanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Siap teman-teman? Siap ya? Oke. Terima kasih. Begitu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya nanti kalau ada kekurangannya kami mohon maaf ya Pak Larno, Bu Fani. Nanti Pak Larno kami mohon untuk bersedia membuka acara pelatihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana yang telah memberikan sambutannya. Semoga dari sambutan Ibu Ana ini menjadi semangat buat kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Julian dari kita. Waktu dan tempat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah ada di sini. Yang pertama kepada yang terhormat Ibu Ana Evianti sebagai ketua yayasan di Rumah Pintar. Kemudian yang kedua kepada yang terhormat Bapak Suwarno sebagai pengawas di cabang Dinas 5 Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian yang ketiga kepada yang terhormat Ibu Fani Dwipa Pawakaningsi yang sebagai MKS ya Bu, ketua MKS juga, dan ini nanti yang sebagai pembicara kita di hari ini dari pagi sampai nanti sore hari nanti. Ini soalnya nanti dari teman-teman nanti ada yang lapar, nanti mohon ditunggu sebentar ya, karena sebentar lagi nanti kita ada coffee break-nya, dan nanti kita ada istirahat dan kita ada makan siangnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kita semua dari perut tercukupi, nanti dari isi kepala nanti dipenuhi sama Bu Fani gitu. Seperti itu. Banyak harapan dari guru-guru Bu Fani, Bu Ana, sama Rano untuk mendapatkan ilmu seperti ini, karena kemarin-kemarin kita merasa banyak belum yakin, masih ada yang kurang, terutama di kurikulum Merdeka ini, dan di kedekatan pembelajaran gitu. Kalau pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum gitu Bu. Nah, jadi yang harus dibenarkan ke teman-teman, pembelajaran mendalam itu atau deep learning itu bukan kurikulum ya. Itu hanya salah satu pendekatan yang bisa digunakan di kurikulum Merdeka ataupun di kurikulum K13 seperti itu. Tapi untuk yang di Rumah kita sekarang tetap menggunakan kurikulum Merdeka ya, untuk yang teman-teman tahu. Kemudian untuk teman-teman misalnya nanti di perjalanan bingung, jangan cuma untuk bertanya kepada Bu Fani maupun nanti
saya ataupun Bu Ana, nanti bisa dibantu ya Pak Agung untuk ada misalnya ada pertanyaan misalnya saya bingung, nanti bisa dikoordinasikan seperti itu. Sekian sambutan dari saya, semoga teman-teman tetap semangat sampai sore nanti ya. Suaranya mana? Semangatnya? Kita punya semboyan apa ya? Beraras biasanya semboyan apa beraras? Ya, membuka di pagi hari ini beraras. Semangat apa beraras? Yang apa nanti biar kita yang jawab. Biasanya kepala yayasan yang memberikan kata-kata, kita yang menjawab. Apa kira-kira beraras bisa dibantu? Beraras itu bagian kita berubah ini yang selalu memberikan kita kekuatan, inisiatif, kreativitas. Kata-kata hari ini apa? Beraras? Kata-kata hari ini? Belum ada, Pak. Ya ada, nggak apa-apa. Nah, berarti ditunggu nanti sore ya Bu Laras. Seperti itu, sekian kata-kata yang sungguh sangat singkat dari saya dan semoga kalian tetap semangat sampai akhir akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Julian selaku kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari pengawas sekolah Bapak Sularno SPSD sekaligus membuka acara pelatihan ini. Kepada beliau dan rekan persilakan. Kalau Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Ana Yanti, SPSI MPSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Rumah Pintar Pak Julian, dan yang saya hormati pula ini yang paling hebat narasumber kita ini adalah narasumber nasional. Oke, Bapak Ibu, nanti betul-betul panjenengan bisa menyerap ilmu, dan saya harapkan Bu Fani nanti juga betul-betul sepenuhnya memberikan perasaan dadak di kekok gitu Bu. Tapi semua saya harapkan bisa dikeluarkan, okay? Supaya Bapak Ibu guru yang ada di SMP Rumah Pintar nanti juga levelnya sama dengan SMP negeri, ngeten betul? Nah, gitu. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu guru, pagi hari ini semua kelihatan cerah. Oke, Pak Heri yang selalu tersenyum, langsung apa? Hebat. Semangat Pak Heri. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa menjalankan tugas kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua yayasan untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di cabang dinas pendidikan wilayah 5. Saya sangat bangga sekali, saya sangat ini Bu Ana betul ini memang kegiatan yang sangat baik untuk peningkatan kompetensi khususnya Bapak Ibu guru. Nanti saya harapkan bisa setelah kegiatan ini saya harapkan panjenengan semua bisa mengaplikasi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu, saya memberi informasi bahwa kebijakan pemerintah di Permendikdasmen nomor 13 itu terkait dengan kurikulum satuan pendidikan, bahwa
kurikulum satuan pendidikan yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran. Nah, kurikulum kita saat ini apa? Kurikulum satuan pendidikan, yang mana di dalamnya itu masih berlaku kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Hanya pendekatan pembelajaran yang panjenengan pakai nanti itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, pada Permendikdasmen tersebut itu ada 4 kebijakan yang harus diterapkan oleh satuan pendidikan. Di antaranya 1, penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, yang pada pagi hari ini kegiatan ini nanti akan berlangsung. Yang kedua adalah penambahan mapel coding. Ini termasuk mapel pilihan, mapel pilihan coding dan artificial intelligence. Kemudian yang ketiga ini penyesuaian kokurikuler. Artinya penyesuaian mulai dari bentuknya, kemudian mulai kompetensinya dan muatannya. Kemudian terkait dengan pengaturan ekstrakurikuler, bahwa pemerintah mengharapkan pada kita semua untuk pilihan ekstrakurikuler wajib itu adalah pramuka atau kepanduan lainnya. Kepanduan lainnya itu maksudnya kalau di Muhammadiyah misalnya Hizbul Wathon, kalau yang lain nanti menyesuaikan dengan yang lain. Ini Bapak Ibu. Kemudian kerangka pembelajaran mendalam ini terdiri dari 4 komponen. Di antaranya adalah dimensi profil lulusan. Kalau yang kemarin itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, istilah itu kemudian ditambah 2 karakter, yaitu kesehatan dan komunikasi menjadi dimensi profil lulusan. Nanti Bu narasumber akan menjelaskan itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada, kalau tahu, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kalau saya boleh saya boleh menyingkat, itu ada BBM, artinya berkesadaran, kemudian bermakna, dan menggembirakan. Nah, yang ketiga itu adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini terdiri dari 3M, yaitu memahami, merefleksi, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat itu adalah kerangka pembelajaran. Di sana ada kemitraan pembelajaran, kemudian praktek pedagogi, lingkungan belajar, kemudian pemanfaatan digital. Bapak Ibu, bahwa dimensi profil lulusan ini adalah satu-satunya yang harus dicapai dalam pembelajaran mendalam. Artinya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu harus mengacu kepada dimensi profil lulusan yang ada 8. Ada 8 dimensi. Apa itu? Saya menyingkat K7P. K7P. Kalau yang kemarin itu kan ada 6 dimensi, sekarang ada 8. K7P itu 1. Keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemandirian, kemudian kolaborasi, kemudian apa lagi?
Bu Raras tahu? Mandirian mungkin Pak. Mandirian mungkin. Kemandirian, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, yang P-nya penalaran kritis. Ada 8. Yang itu semua itu ketika panjenengan membuat modul ajar atau RPP atau apa namanya yang lain, ya, itu harus mencantumkan dari 8 dimensi tersebut. Artinya apa? Bahwa dimensi itu harus dicapai melalui pembelajaran mendalam ini. Itu. Saya kira itu, Bapak Ibu. Saya mengharapkan di kegiatan ini nanti, saya mengharapkan semuanya Bapak Ibu guru fokus betul apa yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga setelah kegiatan ini panjenengan bisa mengaplikasikan ilmu yang disampaikan oleh narasumber, kemudian bisa kalau nanti targetnya bisa membuat atau menyusun modul ajar atau RPP, ya. Nah, bentuknya nanti panjenengan bebas, ya, tidak ada yang baku, artinya nanti mengikuti saja oleh narasumber, ya, bentuknya seperti apa nanti panjenengan ikuti. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, berkah, barokah, semua bisa mudeng, bisa betul-betul paham, mudeng ya ora paham, itu. Dari tadi ada bahwa saya sambutan, kemudian membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kupas tuntas pembelajaran mendalam di SLB Rumah Pintar Salatiga saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Bapak Sularno yang telah memberikan pengawasan, sambutan sekaligus membuka pelatihan. Acara selanjutnya adalah nanti ada acara pembawa materi yang akan dibawakan oleh Ibu Fani. Kita pengennya ini masuk gak cuma masuk lewat mata, tapi masuk meresap sehingga nanti Bapak Ibu pulang ada hasil. Karena saya dipesaninnya, yang penting hasil, ada hasil gitu ya. Saya nggak mau banyak teori, tetapi praktek. Karena nanti Bapak Ibu adalah pelaksana, gitu ya, pelaksana di masa pembelajaran. Sambil menunggu, Bapak Ibu, ada yang sudah ikut pelatihan di BPGTK kemarin? Yang dari Rumah Pintar belum ya? Belum ada. Oh, belum. Pak Yulian, nah calonnya besok ya, KS. Ya. Oke. Oleh karena itu, hari ini semuanya pelatihan. Nah, karena pelatihan, tadi sebenarnya sama Pak Lano itu sudah dicuplik sedikit demi sedikit. Inti poinnya itu yang disampaikan Pak Lano. Tapi kita nggak belajar cuma hanya menghafal. Menghafal kalau bahwa pembelajaran mendalam itu poinnya itu. Tapi yang ditanya orang itu prakteknya apa sih? Gitu kan Bapak Ibu ya. Saya mau tanya. Saya yakin Rumah Pintar itu kan udah dapat kurikulum merdeka itu karena memang status sekolahnya yang sekolah menggunakan kurikulum merdeka ya, sekolah penggerak, betul toh? Artinya ini bukan barang baru, bukan barang baru. Cuman pertanyaannya, apa yang sudah diperoleh waktu Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka? Ini sebelum kita masuk ke materi, ya. Apa sih yang sudah diperoleh dari kurikulum merdeka yang Bapak Ibu rasakan? Aktif. Ayo, saya bukan ini ya, bukan monster ya yang harus Anda takuti. Karena forum kita itu kan bicara antara kita
kita saling mempengaruhi teman. Jadi di sini tidak ada kalau saya ngomong itu nanti dianggap sok pintar, enggak. Karena kita forum cendekia. Kalau forum cendekia semua orang bebas mengeluarkan pendapat dan tidak ada yang salah, gitu ya. Oke, apa yang sudah Anda peroleh, ada yang sudah Anda rasakan saat Anda mempelajari, menjalankan, mengamalkan, mengimplementasi ataupun apapun gitu ya, praktek dari kurikulum Merdeka. Oh enggak Mbak Laras. Saya sudah mulai hafal dikit-dikit. Secara signifikan belum Bu, karena sekolah kami kan juga kurikulum Merdeka kan erat kaitannya dengan diferensiasi gitu. Sekolah kami juga sudah menerapkan dan kita menghubungkannya dengan kurikulum Merdeka itu mungkin secara signifikan belum kami rasakan, jadi kayak podo gitu aja, karena di sekolah kami kan juga ada pembelajaran individual gitu. Cuma yang di pembelajaran mendalam ini nanti kan tentunya ada pembelajaran yang lebih bermakna gitu, bagaimana membawa anak-anak ke arah itu, mungkin ini nanti menjadi sesuatu yang baru dari sekolah kami gitu Bu. Jadi masih bingung, masih belum ya, tetapi sebenarnya sudah menerapkan, mungkin ya sudah menerapkan. Ada mungkin pendapat yang lain. Nek Mbak Laras belum, karena dia masih meraba-raba kebermaknaan tadi bilangnya. Mungkin ada yang lain, aku sih kayak wes gitu. Mana bedanya kalau kurikulum 13? Misalnya ada aktif. Tadi kue bolu, tata boga. Apakah hanya tata boga saja? Matematika. Apalagi? Apa? Fisika. Kue bolu fisika apa? Oh panas. Oh ya, apalagi? Bahasa Indonesia, apalagi? Kue bolu, ekonomi, apalagi? Ya, IPA, ya toh. Masuk di pendidikan Pancasila enggak? Masuk. Apa dari mana? Bersyukur. Bisa bikin kue bolu, bisa makan kue bolu, bisa tahu bahan-bahan kue bolu itu dari kekayaan alam. Nah, karena pengetahuan tadinya hanya aplikatif, dia kan tadi hanya menerapkan, ternyata dia bisa lintas mapel, berguna juga, aplikasinya juga, kebermanfaatan untuk mata pelajaran yang lain. Makanya jenis pengetahuan untuk bisa memahami kita kenalkan di sana. Walaupun pembelajarannya hanya membuat kue bolu, gitu. Kenapa pertemuan membuat kue bolu? Harusnya kan satu pertemuan ya. Ngocok itu. Padahal ini bisa dibikin 6 pertemuan. Materi sak semester gawe kue bolu tok. Ya, tapi bisa menjalankannya dia harus tahu. Itu maksudnya. Dan jangan-jangan bikin apa nak? Kue bolu. Nah kue bolu dia udah tahu. Nah itulah makanya ketimpangan. Kenapa tidak bisa membaca? Kenapa tidak bisa berhitung? Karena langsung pada aplikatif tapi tidak ada lintas materinya. Di bagian memahami tok, nggak ada unsur di sana. Peserta didik diminta mengenal peralatan. Peserta didik diminta menyebutkan benda untuk asal bahan terkait dengan peralatan tersebut, ya kan? Itu dalam langkahnya. Maka itu baru pertemuan pertama, ya kan? Asal muasalnya. Nanti pertemuan 6 langsung prakteknya, gitu ya. Padahal satu semester materinya apa? Kue bolu. Loh, nanti gimana Bu pengetahuannya ada di situ? Pertanyaan Pak Menteri gini, ngapain pengetahuannya tinggi tapi dia tidak bisa menerapkan dalam kehidupan? Bahwa segala sesuatu yang dia harus pelajari itu kan intinya harus bisa bermanfaat. Jadi ngajari materi rasa muluk-muluk, tapi bermanfaat. Gimana dia nggak bisa bermanfaat kalau dia nggak paham? Gimana dia nggak paham kalau dia nggak tahu? Makanya urutannya gitu, tahu dulu, langsung paham, bisa mempraktekkan, gitu ya. Nah karakteristiknya itu, contohnya sudah ada. Ini literasi, lanjut Pak. Sama ini ya, sosialnya.
sama ini lebih ditegaskan lagi supaya Bapak Ibu masih memahami kui gitu loh. Ya, nanti dipraktikkan. Tapi kalau kita yang contohnya lebih aplikatif di SLB, contohnya memahami itu apa sih untuk anak-anak autis? Paling simpel saja kelas 1 lah. Saya nggak kasih yang tinggi-tinggi, kelas 1 tanpa fokus fokus mata. Apa sih yang harus dia lakukan pada saat belajar memahami? Apa dia harus paham terkait dengan kontak mata? Enggak, maka 1 lagi pula. Maka yang dia harus pahami apa? Bersikap. Harusnya bersikap. Gitu. Gimana caranya dia bersikap untuk melakukan kontak mata, sikap. Berbuat, nanti kan larinya kan bisa melakukan sikap C gitu, ya kan? Tuh. Nah, ini kaitan dengan prakteknya. Lanjut. Nah, kalau mengaplikasi, sudah ada tulisannya menghubungkan, menerapkan, mengembangkan, berpikir kritis. Nanti pertanyaan guru masih ada. Apa bisa sih anak autis mampu mengembangkan pola pikir? Saya juga sering ketemu itu. Padahal jangan dilihat tulisannya, tapi Anda lihat menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Ini anak kelas 1, belum punya kontak mata. Prakteknya gimana? Peserta didik diminta duduk tenang. Bisa enggak sebelum kontak mata duduk tenang? Misalnya berapa pertemuan? Buahnya berapa tahun? Wah, bertahun-tahun. Makanya jangan buat RPP-nya jelimet. Duduk tenang wae. Pertemuan 1 duduk tenang dengan cara instruksi. Pertemuan 2 dengan cara. Pertemuan 3 dengan suasana. Seperti apa? Masih duduk tenang. Gitu. Jadi nggak cuma tetap RPP-nya peserta didik diminta duduk tenang 6 pertemuan. Berarti kasak semeter yang 2 duduk tenang sama kontak mata, ya kan? Karena 12 pertemuan, harusnya kan 14, bukannya itu asesmen kayak gitu ya tadinya. Tapi tulisannya duduk pertemuan pertama sama 6, ya kui wae. Enggak gitu. Anda harus mendistrak posisi bagaimana dia duduk tenang, meminta anak itu duduk tenang dengan berbagai suasana. Gitu. Pola mengikuti instruksi, gitu. Maka judulnya kan ya materinya apa? Merespon instruksi untuk duduk tenang. 2 pertemuan di dalam kelas untuk duduk, di luar kelas. Saya tak kita bawa kasih instruksi bisa apa enggak? Kan itu sudah memakan pertemuan toh. Wah gak iso bu, anaknya harus hiperaktif, agresif, wah tambah impulsif bener, mengerikan yang itu ya. Ya tahu itu. Maka itu yang diharapkan bagaimana kita merumuskan tadi, memahaminya gimana, mengaplikasinya bagaimana, dan merefleksi. Jadi jangan disangka materi cuma duduk tenang, tapi kalau bisa diajari matematika, itu padahal duduk tenang dalam perspektif pendidikan Pancasila itu apa? Di sana kan ada peserta didik dapat merespon perintah, ya. Dibuat 2 pertemuan. Pendidikan Pancasila masuk loh. Kalau sudah merespon, diminta mengatupkan tangan untuk berdoa. Misalnya, itu juga mengikuti instruksi untuk materi duduk tenang. Gitu loh. Besoknya apa lagi? Nih matematika. Apa anak disuruh hitung duduk tenangnya? Tapi merespon instruksi. Joko, ibu bilang tuh kalau udah hitungan ketiga duduk tenang. 1, 2, 3. Gak bisa bos, tambah gak keren. Tapi kan Anda harus membiasakan kan. Karena kan kalau autis itu instruksi yang tetap, betul kan? Betul gak?
itu kan juga membantu Anda, membantu anak juga. Yang diingat dia itu bukan tapi kita sudah mengajarkan dia membilang. Ya. Ada 1, setelah 1 apa? 2. Tapi jangan gurunya gini, awas 1, 3. Nah, duduk tuh. Kan gimana ke temen kayak gitu ya. Ayo tengah ketiga sama-sama lari. 1, 3. Gurunya guyon. Tapi itu kan tidak urut, tidak sesuai. Akhirnya distract dia. Paham toh? Nah, hati-hati sekarang tuh guru untuk mau dibilang profesional. Gak mudah ternyata pekerjaan kita tuh. Ya? Oke. Lanjut Pak, mengaplikasi, merefleksi. Caranya dalam pembelajaran berarti yang paling mudah kemampuan apa? Motorik kasar, motorik halus. Boleh gak dijabarkan oleh terserah guru-gurunya. Tetapi semuanya sesuaikan dengan kebutuhan pembelajarannya. Selama setahun anak ini mau saya ajarin kaitannya nanti nih kalau untuk motorik menulis sudah pasti dong. Menggambar, menebalkan, menghubungkan, berarti harus ada kemampuan motorik kasar juga memiliki, komponen motorik halus memiliki. Harusnya apa? Menggenggam, gitu. Kemudian mengambil, menjimpit dan sebagainya. Bisa apa belum? Itu saja. Ya. Kalau belum bisa semua. Berarti ini sasarannya pembelajarannya Bapak gitu, Ibu Bapak sih. Ya, oke. Taruh di situ kalau 15 berarti 15 anak. Boleh rangkuman? Boleh. Boleh tidak rangkuman, tidak masalah, lebih baik. Karena makin guru itu mengetahui akan lebih baik. 15 itu gak main-main. Nah, bagaimana yang reguler 30, 45 sama. Kalau Bapak Ibu sudah ahli yang 15 ini, mau 100 pun akan mudah gitu ya. Materi pembelajaran. Kalau sudah tahu kompetensinya anak seperti itu, kelas 1 nggak bisa apa-apa, belum bisa semuanya, Bapak Ibu dong sudah bisa melihat nih. Materinya cuma lihat CP, ini sudah di-share ya tadi CP SLB-nya ya. Pembelajaran bahasa. Sama sekali Padahal di sana CP pertamanya adalah merespon, menyimak ya, menyimak itu dengan merespon. Bisa nggak mengikuti perintah? Ambil bola, taruh bola. Udah bisa belum? Kalau belum bisa, itu materi kita. Gitu ya, nggak usah susah-susah di sana dulu. Jadi nggak usah pakai materi judul apa-apa. Kalau mau pakai judul tidak masalah gitu. Tema diriku gitu. Boleh kan, guru-guru kan tadinya begitu-gitu ya. Boleh, itu boleh. Lalu dimensi. Selama 1 tahun kelas 1 itu kan materi pembelajarannya apa? Pendidikan agama. Lalu apa? Pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Lalu apa lagi? PJOK, lalu bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa. Lalu sulit kali ya kelas 1 ya, autis sudah dikasih bahasa Jawa nih. Enggak apa-apa, boleh. Oke. Satu lagi apa? Seni rupa. Atau kan mata pelajarannya dulu seni budaya dan prakarya, dan sekarang kan seni rupa. Coba lihat CP-nya. Nggak ada SPDP. Iya, ada nggak? Nggak ada kan seni rupa dan prakarya ya. Gantinya apa? Mata pelajaran apa? Kalau mau menggambar seni rupa toh. Karena sudah ada dengan fase A, kelas 1. Ya tidak? Tadi yang dibagikan ya. Coba sekalian Anda telusuri itu CP-CP-nya. Ada nggak pelajaran ini ya? Akan sedikit berbeda dengan muatan kurikulum. Nanti SPDP-nya masuknya dalam seni rupa. Berapa jamnya nanti lihat di struktur kurikulum. Oke. Sudah ya? Nih. Kalau sudah, dari semua mapel tersebut rangkumannya pelajaran apa sih? Kalau kelas 1 ini saya cari yang sulit ya. Kelas 1 itu kan cuma materi yang diberikan dalam 1 tahun
aku dulu, terus aku dan temanku, kemudian keluargaku, habis itu dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar pasti ada lingkungan rumah boleh, sekolah boleh, ya, lingkungan sekitar. Itu dulu materinya. Anda bisa membuat satu narasi. Misalnya saya nggak sampai lingkungan, saya hanya aku dan diriku. Boleh. Itu diperkenalkan karena melihat tadi apa? Asesmen awal. Tapi kalau anak itu sudah punya persiapan dari rumah, ada persiapan, udah bisa, itu boleh kita lebarkan temanya. Maka analisis materi itu perlu di sana, diidentifikasi, dijelaskan dalam RPP Panjenengan begitu. Oh, RPP ini untuk hari Senin. Yang menurut Bapak ini hari Senin. Kalau pelajaran sendiri bingung gitu. Apa? PPI ya, tulis PPI apa? Jam 2 tematik, jam 3 iya enggak? Kan beda, kan tadi kan pakai hafal ya? Ya. Oke, ini karena kelas kemandirian mungkin ya? Apa? Pendampingan. Coba cari yang saya kasih dulu ini yang kalau kelas pendampingan nggak apa-apa, nanti kan proses. Cari dulu yang misalnya mapel pertama apa? Ada? Contoh? IPS kelas berapa? Oke, ikuti dulu Bu Laras, Pak. IPS nomor 1 itu IPS bukan PPI. Ya, nggak apa-apa, kita ikut nanti contoh ya. Ini contoh IPS kelas 5 ya. Kelasnya di atas 5 Pak. Hambatannya udah tahu autis ya. Oke. Oh, tunagrahita. Oke, lebih gampang itu lagi. Tunagrahita. Oke, nanti kita tahu caranya gitu ya. Bapak Ibu, pertanyaannya di dalam CPT tidak ada ketunaan. Ya kan? Di sana hanya tertulis begini. Jika peserta didik mengalami hambatan intelektual, maka gunakan CPSLB. Tetapi kalau dia tidak ada hambatan intelektual, gunakan CP reguler. Jadi harus punya 2 ya. Siapa tahu murid kita ada yang satu ada hambatan dan itu nanti ada kita mainnya triknya di sana. Oke? Ya. PS yang kedua apa Bu Laras? Ada pengembangan materi halus. Oh nanti dulu, mapel dulu. Oke. Mapelnya cuma 1 Bu. Oh IPS, berarti sok proksus ya. Enggak, ini ya ada materi halus kemudian PPI. Iya, hanya TP1 sama TP2 Bu. Misalnya, oh itu banyak banget gitu ya. Nah yang kelas gede itu juga memperkirakan selama 1 tahun dari 7 TP sisa itu berarti kan 5 TP yang saya sanggup berapa TP. Pilih. Aha. Ini jalan pertama. Oke, Bu Laras gimana? Oh iya, Pak selesai. Oh ya, enggak sama Oke, sudah? Paham ya? Nah, pertanyaannya gini, berarti Bu ada TP yang nggak mungkin kita kerjakan. Ya kan? Semua pas begitu. Iya. Pertanyaannya kan Anda memperkirakan berdasarkan asesmen awal. Ngapain dipaksakan kalau kemampuannya nggak mampu? Ya boleh-boleh saja. Itu jalan pertama. Jalan kedua, egoisnya guru dong. Aku kudu bisa pitu-pitu nih. Maka nanti kita distrak lagi. Kita akan turunkan lagi. Menurunkannya nggak usah Anda mikir. Pakai AI lagi. Bahasanya bagaimana? Nanti waktu penyusunan ATP. Paham? Kayak gitu. Sekarang mulai susah nggak? Oke. Saya bertanya ini ya. Kalau di sekolah kami itu kan pada saat pemahaman kurikulum kerja itu kan kayak namanya nih TP-nya mengenal benda pada target setelah program studinya. Jadi kayak kita bagi gitu loh. Kita buat TP sama-sama terus nanti saya dibagi di kelas 5 berapa, kelas 6 berapa gitu. Itu sama. Tapi kalau ini kan enggak, ini kan semua dipelajari di kelas 5. Enggak. Tadi kan sama ya. Anda berdua, ini kelas 5, ini kelas 6. Anda berdua.
kan gawe TP-nya bareng. Kilo TP-nya iki lho. Milih, Pak, sanggupmu piro, Pak? Itu. Wah, aku rasa sanggup. Itu yang disebut ini di awal pembelajaran, sebelum proses pembelajaran ini dilakukan yang disebut dengan bedah raport mutu CP ATP. Nah, itu jarang dilakukan. Besok Pak Julian, Bu Ana pasti akan lakukan. Bantu guru-guru. Kayak gitu ya. Kalau umpamanya ini kan saya tadi disuruh memilih nomor. Oke, saya memilih nomor 1 gitu. Tapi itu di 1 itu kita sama-sama kalau dulu milihnya. Iya. Kita milih 1, cuma kalau di kelas 5 lebih ke pengenalan benda zat cair. Nanti di kelas 6 lebih pendalaman bahannya. Boleh. Contoh begini. Tadi kan saya milihnya kan sisamu apa? Terus itu, tapi aku yang perlu iki. Ya kan? Jadi kita bisa saja 1, 2, 4. Terus yang itu 1, 4, ya gitu ya, 6. Berarti sama toh? Ada sisa CP. Nggak masalah, Bu. Nanti kita akan bisa, Anda akan lihat, oh ternyata beda lagi ya. Ternyata itu bisa include. Nah ini pembelajaran mendalam. Ini ya cara pembagiannya CP. Oke, sudah masuk sini waktu pembagian CP. Tetapi nomor CP tidak boleh, nomor TP tidak boleh berubah. Ya kan? Dulu nomor TP itu akan menentukan ATP. Padahal ATP itu adalah langkah-langkah yang panjenengan akan lakukan dalam proses pembelajaran. Dulu terpengaruhnya TP disusun, ATP-nya ini nomor ini sama aja, tapi nanti repot pada saat menyusun langkah pembelajaran. Harusnya PBL jadinya inquiry. Gitu loh. Ya, ini sampai di sini ya, paham dulu ya. Kayak kita lihat apa perbedaannya. Kalau Bu Laras tadi ini ya, pilih dulu Bu Laras yang ada dulu. Mana tuh? 2, 1, 2, 4. Yang lain hilangkan. Tapi nomornya acak ya Bu. 1, 2, 4. Hilangkan. Kan cuma copy ya, hilangkan dulu itu ya. Ya. Kalau sudah, ini loh. Tadi sudah hitung pertemuan, Bu Laras juga sudah hitung pertemuan ya. Dalam 1 tahun, berarti kalau pertemuan yang pertama, semester pertama biasanya 14, kurangi dengan asesmen 3, berarti 11. Kemudian pertemuan kedua itu 10, kurangi 3. Kenapa 3? Ada yang tahu? 3 itu apa? Pertemuan asesmen awal, formatif, dan sumatif. Itu ya. Kalau sekarang 14 tambah kurangi 3 jadi 11. Terus yang genap itu biasanya 10, ya kisaran 10, 12 dikurangi itu katakan 8, berarti 11 tambah 8 1 tahun berapa kali pertemuan? 19. Ajarkan sebelumnya dipresentasikan sedikit saja. Oke? Siap ya? Oke, nanti ice breakingnya adalah ikuti instruksi saya. Jadi nanti di sini ada 3 instruksi. Pertama, maaf ya ini tidak judge atau apapun, ini hanya sebuah game. Jadi nanti gamesnya adalah mengikuti gerakan sesuai dari arahan saya. Ketika saya bilang batuk, semua pegang mulut. Batuk. Dan kemudian ketika saya bilang batik, semua pegang baju gini. Batik ya. Oke, yang ketiga itu botak. Kalau kita saya bilang botak, semua pegang kepala. Batuk, batik, botak. Nanti mungkin ada beberapa istilahnya tingkatan dari challenge yang dari saya ini. Oke, semuanya sudah siap? Oke, ini masih ini dulu ya. Masih latihan dulu kali ya. 1 kali 2 kali lah mungkin ya. Batik, botak,
batik botak. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ini bisa dibantu ya, barangkali Pak Hila. Oke. Ada yang salah, langsung tunjuk. Saya butuh 2-3 orang, ya. Oke. 2-3 orang. Jadi yang jadi kalau seandainya ini bukan hanya salah ya, kalau telat instruksinya. Jadi ketika saya bilang botak, itu bisa dikatakan gugur atau gagal, ya. Oke, siap semuanya? Batik botak, batik botak. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi. Ini sangat sulit ini. Sangat sulit ini. Sangat sulit. Oh, oke. Kita berdua sebagai pendistrak. Jadi tidak dinilai ya. Kalau kita salah berarti kita nggak gagal ya. Ini adalah privilege sebagai pembawa acara. Oke. Tolong dibantu didistrak ya. Oke, siap? Batik botak. Batik botak batuk. Instruksinya adalah mengikuti apa yang saya omongkan. Jadi ketika saya bilang batik botak batuk, Oke. Udah ya? Hah? Iya, gerakan aja ya. Oke. Fokus. Batik botak batuk. Siapa yang salah? Banyak ya? Oke, udah 3 ini, seperti udah 3 ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Tadi yang merasa salah boleh maju ke depan. Ayo, kita sudah besar. Langsung tunjuk aja Pak Hila, tidak apa-apa Pak Hila. Nanti masalah ada drama bisa diselesaikan di luar ya. Oke, siapa aja tadi Pak Hila bisa disebutkan? Bu Rika, ayo Bu Rika. Oke, siapa lagi? Bu Riva. Bu Rika. Siapa lagi Pak? Saya nggak lihat Pak. Bu Vita. Oke, 2 cukup kali ya. Bu Rika. Lah, kan saya ngeliat di sini aman. Aman. Apa butuh satu lagi kali ya? Satu lagi. Oke, satu lagi. Hadiahnya aplaus. Satu lagi. Oke, siap ya. Siap semuanya. Fokus. Batik, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Kenapa telat sekali? Tidak bisa. Sesuai instruksi, setelah dikatakan itu langsung digerakkan. Oke, tambah 2 lagi. Impas ya, 2 ya. Oke, maju ke depan. Maju. Ayo maju. Ayo. Sama-sama. Tolong maju ini. Oke, siap. Oke, lanjut ke depan sebentar aja. Oke. Keputusan di Pak Agung ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Mungkin konsekuensinya adalah
kita tahu mana yang lambat. Itu saja ya. Oke, mungkin segitu ice breaking dari saya. Nanti untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dibawakan oleh Ibu Fani. Kepadanya waktu dan tempat saya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Karena saya takutnya tadi belakang. Takutnya masih ada. Oke, terakhir saya minta tolong Bapak Ibu dari pagi sampai dengan siang, apa sih yang sudah Anda peroleh dari kegiatan ini? Maka saya butuh refleksi dari panjenengan semua. Jangan sampai kita duduk di sini, Anda masih bingung. Tapi kayaknya bingungnya enggak, tapi kan udah praktek kan? Udah ketemu toh? Bingungnya apa meneh gitu ya. Itu tolong nanti diisi refleksinya ya. Saya minta tolong bantuan karena ini juga bagi saya untuk laporan ke atas juga. Yang kedua, tolong refleksi ini yang panjenengan tulis juga merefleksi diri sendiri ya. Karena yang kita inginkan Bapak Ibu pulang dari Bintek ini, dari IHT ini, panjenengan sudah mulai berubah pola pikir, kemudian mulai serius mengajar, mempersiapkan, dan nyusun yuk dengan serius sesuai dengan apa yang kita hadapi. Insya Allah itu jadi modal kita sebagai guru profesional. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas dulu buat Bu Fani, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mungkin ibaratnya gini Bu Fani, teman-teman baru membabat hutan nih. Yang tadinya gelap tetapi ya belum terang-terang amat begitu ya, karena baru membabat begitu. Mohon kesediaannya juga untuk Bu Fani untuk satu kali lagi melanjutkan pelatihan ini. Teman-teman setuju? Setuju ya. Jadi kita apa ya, untuk membabat hutan itu nggak setengah-setengah. Jadi biar terang benderang. Ngoten nggih. Nanti akan kami jadwalkan satu kali lagi. Nanti Pak Jidan nggih bisa matur sama Bu Fani. Saya pribadi dan yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Fani. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat sekali untuk lembaga kami. Semoga Allah yang membalas ini Bu Fani dengan kerendahan hati Bu Fani mau mentransfer ya ilmunya buat kita. Terima kasih sekali lagi Bu Fani. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa sekali ya. Memang kalau belajar, semakin banyak belajar, semakin banyak bingung itu bagus. Tandanya kita belajar. Kalau belajar tidak bingung berarti tandanya kita nggak belajar gitu ya. Oke. Banyak hal yang mungkin bisa kita ingat, bisa kita aplikasikan ke depannya. Dan tentunya ketika teknologi mulai berkembang, kita pun harus ikut berkembang. Karena contohnya HP. Jangan kita yang membawa HP, tapi HP-nya yang kita bawa. Mungkin itu dari kesimpulan pelatihan hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih Bu Fani atas ilmunya. Ini kepala saya semakin tebul ya. Jadi banyak sekali yang saya serap di sini, dan mungkin teman-teman juga banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak minta maaf apabila selama saya membawakan acara ini banyak salah-salah kata atau salah-salah sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.